Jadi, kenapa sih aliran kalor itu harus dari yang panas ke yang dingin? Nah, buat jawaban ini, kita harus kenal lebih dahulu istilah entropi. Entropi adalah ukuran keacakan atau kekacauan suatu sistem. Semakin acak keadaan molekul suatu sistem, semakin besar entropinya. Jadi, uap air yang molekulnya bergerak jauh lebih cepat dan acak memiliki entropi yang lebih besar dibandingkan dengan es, yang molekulnya cenderung lebih rapat dan tersusun rapi. Nah, konsep entropi ini berkaitan erat dengan konsep aliran kalor tadi. Ketika suatu zat dipanaskan, dia akan menerima kalor. Hasilnya, entropinya meningkat karena gerakan molekulnya meningkat dan menjadi lebih acak. Nah, ada yang menarik nih. Secara umum, entropi di alam semesta kita ini ternyata hanya bisa meningkat. Artinya, alam semesta kita ini semakin lama akan semakin acak. Tapi, bukan berarti dia dalam suatu sistem atau benda lainnya, entropinya nggak bisa turun sama sekali ya. Contohnya air. Air itu kan sering berwujud gas, dan dia bisa berubah dari gas. Dari cairan uap air di awan, jadilah hujan, dan bahkan cairannya juga bisa berubah jadi benda padat atau es batu. Ketika air itu berubah jadi wujud yang lebih teratur, misalnya dari gas jadi cair, atau dari cair menjadi padat, entropi airnya sebenarnya menurun. Tapi, ketika entropi air tersebut menurun, entropi dari lingkungan sekitarnya harus meningkat, agar sistemnya di alam semesta kita harus seimbang. Secara keseluruhan, ketika air berubah jadi es, misalnya, kalor yang tadinya terperangkap dalam air harus ada yang menampung, karena energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang menampung itu lingkungan sekitarnya, dan karena harus menampung kalor tambahan tersebut, entropi lingkungannya menjadi naik. Itu dia kenapa entropi pada alam semesta kita ini tidak akan pernah berkurang. Malah, dia akan cenderung naik, karena kalor pindah ke lingkungan sekitar air tadi. Naiknya entropi lingkungan akan cenderung lebih besar dibandingkan turunnya entropi air. Misalnya, kita menaruh air di freezer kulkas. Mau bikin es nih ceritanya. Entropi pada air lambat laun akan menurun, seiring dengan wujudnya yang mulai membeku. Tapi, freezer kulkas kita ini sebenarnya mengeluarkan kalor, agar bagian dalamnya tetap dingin. Pernah nyentuh bagian belakang kulkas? Biasanya kan panas. Nah, kalor yang keluar dari freezer ini bakal bikin udara sekitar kulkas menjadi naik. Sehingga entropi di dapur kita juga akan menjadi naik. Kenaikan entropi di udara dapur akan lebih besar daripada penurunan entropi pada air. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, terjadi peningkatan entropi pada alam semesta kita. Entropi dilambangkan dengan S. Entropi adalah ukuran ketidakaturan suatu sistem. Semakin besar ketidakaturan, maka semakin besar entropinya. Jika sistem menjadi lebih tidak beratur, nilai delta S positif. Rumusnya, delta S sama dengan S akhir dikurangi S awal. Satuan untuk entropinya adalah Joule. Proses tak terbalikan. Entropi pada semesta bertambah ketika proses tak terbalikan terjadi. Pada grafik di samping, jika proses adiabatik terbalikan keadaan F, maka perubahan entropinya. Rumusnya delta S sama dengan SF dikurangi SI. Kalor secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan sebaliknya. Aliran kalor mempunyai arah tidak reversibel. Efisien mesin kalor rumusnya N sama dengan W per Q1 atau N sama dengan 1 min Q2 per Q1.